Halo teman-teman semuanya, sesuai janji saya kemarin ya, saya akan berbagi tentang bagaimana tetap bisa makan enak ya pada penderita-penderita pasien COVID-19. Nah, saya kemarin satu keluarga itu mengalami anosmia, ya, kehilangan indera penciuman dan juga indera pengecap. Jadi sensor rasa asinnya itu hilang sama sekali. Sedangkan yang masih bisa merasakan adalah sensor rasa asam dan manis gitu. Nah, akhirnya karena gini ya, kita itu kan kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan cita rasa yang asin. Jadi kalau nggak ada asinnya ya jadi nggak enak makanan itu, jadi tidak berselera. Nah itu yang terjadi juga waktu itu pada kami gitu kan. Nah akhirnya suatu saat kami juga mendapat kiriman makanan fried chicken, kemudian ada pizza, ya kan, itu kan semua sebenarnya makanan-makanan yang enak harusnya, ya kan. Dan untuk anak-anak apalagi pastinya dia akan sangat suka. Tapi yang terjadi malahan ketika kita habis mengkonsumsi makanan tersebut, ya, di mana itu kan juga menyimpan lemak ya, makanan-makanan tersebut menyimpan lemak dan ekspektasi rasa asin tadi, ya. Akhirnya ketika kita makan, rasa yang kita ekspektasikan tuh nggak ada dan bahkan malah menjadi batuk ya, reaksi batuknya menjadi lebih meningkat, lebih frekuen ketika kita habis mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak tadi. Nah dari situ saya berpikir, wah kalau begitu ini kayaknya kita nggak bisa makan sembarangan deh gitu, karena yang terjadi justru malah reaksinya seperti itu. Nah di tengah-tengah saya kebingungan tuh ya, lagi-lagi pokoknya kalau lagi sakit itu kayak ilmunya tuh hilang semua gitu ya, nggak cerdas istilahnya. Nah, ketika saya kebingungan waktu itu, kebetulan teman di kantor mengirimkan makanan ya dari sebuah resto yang cukup sehat, namanya restonya Pengilon ya, Pengilon, dan dia punya resto Pengilon dan punya kolega juga di Beri Popo ya, ke catering Beri Popo. Nah makanan di situ itu sehat-sehat semua yang dikirimkan oleh teman saya Mbak Fasti itu ke rumah. Waktu itu menu yang dikirimkan ke kami adalah sup, nasi merah, kemudian ada jus buah tentunya, dan ada selat Solo. Nah ternyata kita tahu ya, kita bisa ngebayangin ya, selat Solo itu kan makanan yang dominasi komposisinya itu adalah manis, tapi juga ada mayonya yang untuk menambahkan cita rasa asamnya. Nah, ternyata makanan seperti ini itu bisa dinikmati dengan lezat pada pasien-pasien COVID. Ya, karena tadi kombinasinya ada manis dan asam. Nah, di situ kami mulai bisa merasakan makan yang sesungguhnya tuh, ya, jujur di situ. Nah, di situ kan ada sayurannya, ada protein hewaninya, dan ada rebusan kentang kan di situ. Nah, itu terasa enak sekali. Nah, di situ saya mulai sadar, oh, berarti memang kita tuh sebenarnya tidak kehilangan total ya, kehilangan total cita rasa, sebagian aja. Maka carilah masakan yang memang bisa disensor baik oleh indera kita. Nah, ternyata di situ saya ketemu. Kemudian saya nyoba lagi nasi merah. Ternyata memang nasi merah itu lebih terasa manis dibanding dengan nasi putih ketika kita konsumsi pada saat COVID. Nah, di situ saya akhirnya juga mengkonsumsilah nasi merah itu dengan enak gitu ya. Dan di salad buah itu ternyata dengan penambahan dan salad sayur ya, dengan penambahan dressingnya itu ternyata juga menjadi makanan yang cocok, yang bisa diterima oleh lidah kita. Dan di sini mengajarkan bahwa COVID ini ternyata secara tidak langsung mengajarkan lidah kita untuk makan makanan yang lebih sehat gitu loh. Dan itu yang ternyata bisa diterima oleh lidah kita ya. Nah setelah itu saya coba lagi buah-buahan ya kan. Ternyata buah-buahan yang paling enak dinikmati oleh pasien COVID, contohnya adalah buah naga. Itu terasa segar sekali. Kemudian buah anggur. Ya, anggur itu terasa nikmat dan segar, dan buah jeruk. Ya, buah jeruk ini termasuk buah-buahan yang bisa, lagi-lagi karena tadi ketiga buah yang saya sebut dominasinya adalah dominasi asam dan dominasi rasa manis. Dan kalau buah naga ada keduanya ya, sedikit asam dan manis. Jadi
buah-buahan ini ternyata juga sangat bisa diterima dan ternyata bisa memberikan dampak segar di dalam tubuh kita. Ya, itu. Nah, kemudian bagaimana dengan masakan dan istilahnya masakan dan lauk pauk gitu kan. Nah, kemarin juga pada bukan detik sih ya, di hari-hari yang tinggal pemulihannya itu kan yang paling terakhir pulih itu kan sebenarnya pengecap dan ini ya penciuman. Itu yang paling terakhir pulih sebenarnya. Itu kami merasakan kepingin makan makanan yang tajam gitu ya, yang berbumbu tajam. Nah, ternyata solusinya juga alhamdulillah lagi-lagi orang baik ya, orang-orang baik mengirimkan makanan kami. Sifat olahannya itu sebenarnya sederhana dan menyehatkan. Jadi olahan ungkep, olahan kukus dan olahan pepes. Ya. Dan ini ternyata olahan-olahan yang disertai dengan bumbu-bumbu yang tajam gitu ya. Bumbu yang tajam itu belum tentu pedas ya, tapi penambahan bumbu bawang, penambahan bumbu merica dan bumbu-bumbu lain sesuai olahan masakannya itu yang ternyata bisa diterima oleh kita. Nah, kita tahu ya pepes itu kan selalu pasti ditambahkan aroma aroma dan rasa kecut ya di situ. Nah, itu ternyata bisa diterima. Nah, lagi-lagi di sini saya menceritakan bahwa ternyata organoleptik kita itu yang hilang itu tidak seluruhnya, hanya sebagian aja. Nah, yang kita maksimalkan adalah indera pengecap yang tidak hilang tersebut, yaitu asam dan manis. Di situ nanti insya Allah kita tetap bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bisa mensuplai kebutuhan kita, mengingat pada saat kondisi sakit kita memang membutuhkan asupan yang cukup dan memang lebih dari biasanya gitu supaya recovery-nya menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah pelajaran dari COVID ini justru mengajarkan kepada saya dan anak-anak saya, meskipun sebenarnya itu sudah kita lakukan, tapi akhirnya memberikan penegasan kembali bahwa hikmah dari COVID itu ternyata kita justru diajarkan untuk memilih makanan-makanan yang sehat. Ya, yang bisa diterima cita rasa kita, yaitu tadi sayuran, buah dengan berbagai aneka olahannya yang itu tetap memberi dampak kesehatan dan tidak menimbulkan inflamasi pada tubuh kita. Gitu. Jadi semoga nanti teman-teman setelah melihat video ini bisa tahu bahwa oh ternyata pada saat COVID itu memang hilang cita rasa kita, tapi nggak semua kok. Dan yang ada itu bisa kita tingkatkan potensi indera tersebut untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang cocok dengan lidah tapi tetap sehat dan menyehatkan, bahkan membantu proses recovery dengan baik. Nah, itu saja tips dan cerita dari saya seputar makanan. Nanti kalau masih belum puas, masih kurang lagi, kita bisa berdiskusi lewat Instagram saya di Mirza_Penggali, bisa di lewat Facebook Mirza.Hapsari ataupun lewat email dan media sosial saya, terutama di Instagram ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan, sehat selalu dimanapun berada. Semoga kita bisa menjadi agen yang bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas. Dan tentunya jangan lupa ikut program sukseskan vaksin yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salam sehat dimanapun berada. Dadah!